Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gumilang Agung dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian semuanya sehat ya. Oke teman-teman sekalian, hari ini insya Allah saya akan memberikan sebuah kisah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu kisah watak Bani Israel yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Al-Quran tidak hanya berisi ketentuan syariat Islam, melainkan juga kisah-kisah umat terdahulu. Salah satu kaum yang diceritakan secara mendetail dalam Al-Quran ini ialah Bani Israel. Sebutan Israel sesungguhnya mulia karena merupakan nama lain daripada Nabiullah Yakub alaihi salam. Sejarah kabilah ini dapat ditelusuri sejak zaman Nabi Yusuf bin Yakub alaihi salam. Nabiullah yang berwajah rupawan itu setelah melalui berbagai ujian akhirnya menempati posisi penting di Mesir. Bahkan ia pun dapat berjumpa lagi dengan ayahanda tercinta dan memaafkan saudara-saudaranya yang telah berlaku zalim kepadanya. Zaman berganti, Bani Israel akhirnya menjadi kaum yang tersingkir di Mesir. Mereka bahkan dipekerjakan layaknya sebagai seorang budak oleh penguasa setempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk meneguhkan tauhid dan membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Akan tetapi, kaum Nabi Musa itu memiliki suatu watak yang buruk, yakni mereka enggan untuk bersyukur. Padahal berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan nikmat dan pelindungan yang begitu luar biasa kepada mereka melalui Nabi Musa alaihi salam. Bukannya semakin taat, sedikit dari mereka yang malah membangkang terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Puncaknya, mereka minta kepada Nabi Musa agar dibuatkan patung sapi. Rupanya, mereka tak bisa lepas dari kebiasaan masyarakat Mesir yang gemar menyembah berhala. Ketika Nabi Musa sedang bermunajat di Bukit Tursina selama 40 hari, kaumnya yang durhaka justru berpesta pora memuja-muja patung anak sapi tersebut. Mereka mengabaikan nasihat Nabi Harun, saudara Nabi Musa, yang kepadanya amanat kepemimpinan dititipkan untuk sementara. Alhasil, begitu sang kalimullah itu kembali, ia mendapati kaumnya telah jauh dalam kesesatan. Saking kesalnya, Nabi Musa membanting batu yang dibawanya dari hasil bermunajat kepada Allah di gunung tersebut. Musyrik merupakan suatu dosa yang amat besar. Bagaimanapun, perbuatan itu justru tak menjadi pengingat bagi mereka. Tampaklah satu watak lagi yang ditunjukkan Bani Israel, yaitu lupa diri. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak kaumnya agar berangkat menuju Baitul Maqdis atau Palestina. Waktu itu, Palestina sedang diduduki suatu bangsa yang terkenal kuat dan tangguh, tetapi musyrik. Alih-alih patuh, Bani Israel justru menunjukkan watak buruk, yakni membangkang perintah nabinya. Jawaban Bani Israel atas perbuatan Nabi Musa alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta rabbuka waqatila inna hahuna qa'idun. Yang artinya, mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Terhadap keburukan kaumnya itu, Nabi Musa lantas bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 25-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruqa bainana wa bainal qaumil fasiqin. Yang artinya, dia Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah Ta'ala kemudian menghukum Bani Israel. Mereka dibiarkan tersesat, berputar-putar tanpa arah di gurun Sinai selama 40 tahun. Mereka tak bisa kembali ke Mesir, tidak pula keluar menuju Yerusalem. Dalam periode itu pula, generasi lama digantikan yang baru. Dengan pimpinan generasi yang lebih muda, mereka akhirnya bisa keluar dari padang pasir tersebut. Selain melawan langsung perintah Nabi, sifat lainnya dari Bani Israel ialah gemar bertanya yang menyulitkan diri mereka sendiri. Contohnya,
Suatu ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seekor sapi betina. Bukannya langsung melaksanakan perintahnya, mereka justru bertanya lebih lanjut tentang ciri-ciri sapi tersebut. Telah disampaikan kepadanya perihal kriteria usia sapi betina yang dimaksud Allah. Namun mereka bertanya lagi, kali ini tentang warna si sapi tersebut. Disampaikanlah bahwa sapi itu berwarna kuning tua dan tidak pernah dipergunakan untuk membajak sawah ataupun membajak ladangnya. Setelah semuanya ditanyakan, mereka akhirnya baru melaksanakan perintah tersebut. Mereka merasa kesulitan mencari jenis sapi yang dimaksud, padahal sebelumnya Allah menghendaki kemudahan bagi mereka, tetapi mereka sendiri yang mempersulitnya. Itulah sifat Bani Israel. Lihat penjelasan lengkapnya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 67 hingga ayat 71. Watak berikutnya dari Bani Israel, termasuk di dalamnya kaum Yahudi, adalah mereka superior. Mereka juga mengklaim bahwa Tuhan hanya untuk Bani Israel. Karena itu mereka memusuhi kaum atau umat lainnya jika tidak mau menuruti keinginan mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam agar tidak mengikuti mereka. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepada kamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Gumilang Agung, itulah sekilas tentang watak Bani Israel. Sudah tahu kan bagaimana wataknya hari ini Bani Israel? Yuk, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan sampaikan di komentar ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Gumilang Agung. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Gumilang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.